Selamat siang adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Tiba saatnya kita mau mulai ibadah pada siang hari ini. Mari Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau beribadah pada Tuhan. Siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika kami masih kurang bersyukur, ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus menyertai hidup kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici sapa sekali lagi, selamat siang adik-adik. Siang. Nah, kita mempunyai Allah yang berkuasa. Ya, Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari kita angkat pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya.
pujian ini sekali lagi ya dengan bahasa Inggrisnya. My God is so big, so strong, and so mighty. My God is so big, so strong, and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong, and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. Oh oh, my God is so big, so strong, and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. Allah kita begitu besar dan berkuasa. Begitu juga kita mau terus mengikuti Dia sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Salib di depan, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Selamanya mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Salib di depan, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Selamanya, selamanya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih ya. Mari kita angkat pujian Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the day of day. Sing Hosana, angkat tangannya. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King. Give me oil in my lamp, in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the day of day. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King. Sekarang adik-adik dipersilakan duduk. Kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui rekening dari GKI Ampera yang tertera di sini. Kalian bisa minta tolong kepada orang tua atau saudara kalian yang ada di rumah. Nah, atau kalian juga mau memasukkan persembahan kalian di dalam amplop, itu juga bisa. Lalu nanti diserahkan ketika kalian sudah datang lagi beribadah ke gereja. Mari kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku,
undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, cari dahulu kerajaan Allah. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Jika ada kuasa iblis yang ingin mengganggu, kami usir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat siang adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita doa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua agar dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik 2 minggu lalu sudah dengar cerita tentang waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada satu orang muridnya yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Kira-kira siapa adik-adik, ada yang tahu nggak? Iya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Thomas nggak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Sampai Tuhan Yesus datang kepada Thomas, lalu menunjukkan tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus, lalu menyuruh Thomas untuk mencucukkan tangannya ke lambung Tuhan Yesus, bekas Tuhan Yesus ditombak. Nah, sekarang kita mau dengar cerita tentang Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, tapi kali ini di suatu tempat yang namanya Pantai Danau Tiberias. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Sebelum murid-murid Tuhan Yesus ikut Tuhan Yesus, mereka itu kebanyakan ada yang bekerja sebagai nelayan. Mereka tangkap ikan untuk dijual. Nah, setelah Tuhan Yesus panggil mereka, panggil murid-murid Tuhan Yesus untuk ikut Tuhan Yesus, mereka tinggalin pekerjaannya, mereka udah nggak lagi nangkep ikan, tapi mereka ikut Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ikut. Tapi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka semua sedih, mereka semua takut, mereka semua kebingungan. Mereka nggak tahu mau kemana, mereka nggak tahu harus ngapain, mereka nggak tahu harus ikut siapa, karena Tuhan Yesus sudah mati. Sampai akhirnya mereka banyak yang kembali ke kampung halamannya.
Ngapain? Mereka balik lagi. Yang tadinya jadi nelayan, mereka balik lagi nangkep ikan. Nah, pada suatu kali Simon Petrus sama teman-temannya, banyak, ada Thomas, ada Yohanes, dan ada teman-temannya yang lain. Mereka mau pergi ke laut untuk menangkap ikan. Mereka perginya malam-malam, naik perahu. Nah, waktu mereka sudah sampai ke tengah laut, tapi gak ada satu ikan pun yang mereka tangkap. Nah, keesokan harinya, waktu mereka mau kembali ke darat, udah deket darat, mereka lihat ada satu orang berdiri di tepi pantai. Ternyata orang itu adalah Tuhan Yesus, tapi mereka nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang sama mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya makanan?" Lalu mereka jawab, "Gak punya, kita gak punya makanan. Satu hari kita sudah menangkap ikan, tapi gak ada satupun yang kita dapat." Lalu Tuhan Yesus suruh mereka untuk tebarin jalanya. Ini itu jala, jaringnya yang mereka pakai untuk menangkap ikan. Ya, Tuhan Yesus suruh mereka tebarin jalanya ke sebelah kanan. Waktu mereka tebarin, mau ambil lagi, tapi gak bisa diangkat. Kenapa? Karena ikannya banyak sekali. Mereka sampai kesusahan, padahal mereka ramai-ramai tangkapnya. Nah, tuh ikannya banyak sekali. Lalu saat itu juga mereka langsung teringat, mereka langsung sadar tentang akan satu orang yang pernah berbuat mukjizat seperti ini. Mereka ingat hanya satu orang yang bisa melakukan ini. Lalu Yohanes bilang ke teman-temannya, "Hei, itu Tuhan." Waktu Simon Petrus dengar, Simon langsung pergi cepet-cepet pakai baju, lalu dia berenang. Dia berenang sampai untuk ketemu Tuhan Yesus. Nah, sedangkan yang lain, mereka semua cepet-cepet naik perahu untuk sampai ke daratan menemui Tuhan Yesus. Waktu mereka sampai, mereka lagi angkat ikannya ke darat. Ternyata ikannya banyak sekali. Ikannya bukan ikan yang kecil-kecil, tapi ikannya besar-besar. Tahu nggak adik-adik ada berapa ekor? Ada 153 ekor. Wah, banyak ya. Padahal sudah semalaman nangkap ikan, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi waktu Tuhan Yesus suruh mereka tebarin jalanya ke sebelah kanan, mereka dapat ikan banyak sekali. Nah, lalu Tuhan Yesus suruh mereka cepet-cepet untuk makan bersama. Waktu mereka sampai, mereka lihat di sana itu sudah ada api arang. Nah, kalau orang zaman dulu itu masaknya pakai api arang. Ya, di atas api arang itu sudah ada roti, sudah ada ikan. Ya, lalu Tuhan Yesus ajak mereka untuk yuk kita makan sama-sama. Nih, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama-sama. Nah, murid-muridnya nggak ada yang berani tanya siapa Tuhan, karena mereka semua tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Yang tadinya mereka sedih, yang tadinya mereka tidak ada harapan, mereka pulang kampung, tapi sekarang mereka senang, mereka cepat-cepat bertemu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ini adalah yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita mau belajar yuk untuk tidak takut, untuk
tidak hilang harapan. Adik-adik harus ingat kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita tidak boleh hilang harapan kepada Tuhan Yesus. Gimana Ci? Hilang harapan itu artinya apa? Waktu adik-adik sedih, waktu adik-adik sedang sakit, waktu adik-adik kecewa, atau adik-adik sedang ada masalah, adik-adik bertemu Tuhan, adik-adik berdoa, ya, minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Seperti cerita yang tadi, Tuhan Yesus nggak ninggalin murid-muridnya. Waktu murid-muridnya sedih, hilang harapan, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus mau tunjukin, saya ini nggak ninggalin kamu, ya. Adik-adik harus tetap percaya meskipun kita tidak bisa lihat Tuhan Yesus seperti murid-murid yang waktu itu lihat Tuhan Yesus, tapi adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Dimanapun adik-adik pergi, dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian yuk. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, jalanku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, lewat lagu ini Cici mau ingetin sekali lagi ke kalian. Waktu adik-adik ada masalah, waktu adik-adik lagi sedih, ingat ada satu orang, ada satu sahabat kita yang tidak pernah tinggalin kita, yang selalu menghibur kita. Namanya siapa? Namanya Yesus. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Waktu kami susah, waktu kami sedih, waktu kami kecewa, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ajar kami untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.